Selamat malam, Pak Abe. Wah, ini salaman dulu, Pak Abe. Teman-teman wedanger semua, jadi ini kita saat ini berkunjung ke tempat yang spesial di tempatnya Pusat Studi Pancasila, tapi ada kafenya yang menarik. Ini ya, Pak Abe. Podokarpus Corner namanya. Podokarpus Corner. Wah, ini pojok Podokarpus. Pojok Podokarpus. Menarik ini. Tempatnya asik. Saya tadi nyoba makanan minum. Jadi Podokarpus itu nama jalan sebenarnya. Oh gitu? Iya, di depan itu Jalan Podokarpus. Oke. Dan Podokarpus itu sejenis pepohonan ya. Oke, saya baru tahu kali. Dan ini spesial, kita akan ngobrol-ngobrol santai bersama Pak Agus Wahyudi. Nama beliau lengkapnya Pak Agus Wahyudi. Biasa disapa Pak Awi. Biasa disapa Pak Awi. Beliau dosen singkatan, ya. Singkatan, itu singkatannya. Jadi teman-teman kadang manggilnya Pak Awi gitu. Tapi nama lengkapnya Pak Agus Wahyudi. Nah, beliau dosen di Filsafat UGM. Dulu ngajar saya filsafat politik. Oh, gitu. Wih, dan kita akan ngobrol-ngobrol tidak jauh soal-soal itu berarti. Ya kira-kira ini Pak, ini kita ngobrolnya agak santai, walaupun yang dibicarakan agak serius, nggak apa-apa ya. Kita akan ngobrolin sersan, santai tapi serius. Ya, okay. Kita akan ngobrolin soal-soal politik. Kebetulan Indonesia ini kan belum lama ini baru pemilu, lalu orang rame-rame banyak catatan. Soal pemilu 2024 ini ya banyak catatan lah, baik yang baik atau baik yang buruk gitu, kira-kira gitu. Nah, sebelum kita lanjut, teman-teman yang mau like, comment, dan subscribe, monggo like, comment, subscribe. Oke, Pak Ewe, terima kasih saya dijamu di sini. Siap. Oke. Nah, ini karena biasanya beberapa teman-teman yang sharing di podcast Mampir Wedangan. Ini kita mampir wedangannya di Podokarpus ya, Pak. Tadi sebutannya. Ya, Podokarpus Corner. Podokarpus Corner. Ini pojok Podokarpus. Pojok ya. Podokarpus. Jadi mampir wedangan, menunya ini agak beda. Ada kopi, ada teh, tapi sebutannya saya lupa karena agak kekinian. Kekinian. Oke Pak Abe, kita akan ngobrol-ngobrol soal pemilu di Indonesia ya saat ini, dan tentunya soal demokrasi, soal isu-isu yang mungkin saat ini baru menjadi perhatian publik gitu, kira-kira. Dulu, mungkin Pak Abe bisa sedikit cerita soal sebenarnya pemilu 2024 ini sebenarnya sudah baik atau sebenarnya banyak catatan sih? Iya, saya kira kita harus melihat gambar besarnya dulu ya. Jadi 98 itu kita sepakat ya kira-kira bahwa cara kita bernegara harus berbeda dari model kekuasaan otoritarian sebelumnya. Oke. Nah, sebelum Orde Baru sebenarnya juga ada pemilu. Oke, ya, secara reguler 5 tahun sekali. Tetapi mengapa banyak ahli, tapi juga saya kira dari segi common sense kita mengatakan pemilu di masa itu adalah fake karena hasilnya bisa ditebak pemenangnya, dan juga dari sistem penyelenggaraan dan lain-lain tidak memenuhi syarat yang kira-kira kita pikirkan tentang demokrasi representatif yang ideal. Nah, pemilu pertama tahun 55 itu adalah pemilu yang paling bersih mungkin yang pernah diakui dalam sejarah. Tapi setelah itu kita tidak punya pengalaman pemilu yang bersih, jujur, yang rakyat waktu itu konon berpartisipasi tanpa tekanan dengan senang hati.
Oke. dan tidak ada rekayasa dari kekuasaan dan sebagainya. Ya. Nah, sebenarnya kalau kita melihat pemilu itu hanya satu momen demokratik, saya menyebutnya Ya. pelaksanaan dari apa yang dikenal dalam demokrasi sebagai bagian besar praktek demokrasi perwakilan, representatif demokrasi. Tapi hakikat demokrasi bukan hanya nanti ya, ukurannya bukan hanya pemilu secara reguler. Esensi demokrasi adalah bahwa pemerintah itu ada karena mendapat persetujuan, concern dari mereka yang diperintah, dari rakyat. Oke. Jadi ini pertanyaan tentang bagaimana memastikan agar pemerintah kita legitimate atau absah karena mendapat persetujuan dari mereka yang diperintah. Nah, karena itu kita tahu dari awal demokrasi ini sistem yang rumit dan sulit sebenarnya karena memastikan kesepakatan atau persetujuan dari orang-orang yang sangat berbeda, warga negara yang berbeda, beragam dan justru keberagaman itu dirayakan atau dihormati. Tapi di pihak lain juga kita percaya orang bisa sampai pada kesepakatan atau konsensus. Nah, ini yang kita kenal sebagai paradok demokrasi nantinya. Nah, mengatasi itu bagaimana? Salah satunya memang agreement atau konsensus bisa diatasi melalui prosedur, melalui tata cara, dan misalnya untuk mencapai kesepakatan atau konsensus tentang siapa pemerintah yang paling absah, kita menciptakan prosedur dan pemilu itu salah satunya. Tetapi penting dipastikan agar prosedurnya itu bisa diterima semua orang, sistemnya bisa disepakati, dan orang lalu bisa menerima hasilnya. Jadi proses dan sistemnya disepakati dan akhirnya walaupun misalnya saya tahu calon saya kalah, tetapi saya menerima dengan terbuka karena permainannya bagus, ya kan? Ya. Seperti main sepak bola itu misalnya. Fair, ya. Nah, menjadi problem ketika wasit atau panitia ikut bermain dalam pemilu. Seperti hanya nanti sepak bola, kalau kita melihat wasit tidak fair, ya, atau panitianya ikut bermain, itu menjadi problematik permainan itu, dan ya merusak kualitas permainan dan akhirnya taruhannya ya pada tujuan dari permainan itu sendiri, ya. Tapi demokrasi sebenarnya juga gitu. Kita melihat problemnya adalah terutama yang demokrasi representatif ini, memastikan bagaimana agar misalnya ini ke depan, saya kira problem yang nyata kita hadapi, agar penguasa tidak lagi memobilisasi birokrasi dan aparat keamanan demi pemenangan salah satu kandidat, ya. Jadi lalu memanipulasi mereka untuk tujuan pemenangan. Nah, ini salah satu masalah yang ke depan mungkin perlu kita pecahkan atau kita atasi. Tapi juga ada problem-problem lain karena biasanya juga kekuasaan di samping punya pengaruh pada birokrasi dan pada aparat keamanan, juga punya pengaruh pada cara menggunakan sumber daya, resources. Nah, itu juga rentan penyalahgunaan. Jadi kita berharap ke depan yang namanya wasit, ya, itu bisa bermain dengan artinya menempatkan posisinya secara proper. Nah, itu yang sebenarnya kita soroti. Tapi lagi-lagi ini hanya PR demokrasi representatif. Hakikat demokrasi kita yang lebih serius adalah saya menyebut tantangan demokrasi kita karena juga banyak ahli menjelaskan
terutama setelah pemilu tahun 2014 setidaknya, tapi sebenarnya gejalanya bisa kita telusuri juga dalam beberapa momen ke belakang di era-era awal pemerintah, bahkan awal pemerintahan reformasi ya, di bawah SBY juga kita kenali. Kita melihat ada kemunduran demokrasi kita, democratic backsliding orang mengistilahkannya, walaupun beberapa orang mungkin melihat ini tidak sebagai sesuatu yang mungkin serius, tapi ini sebenarnya menjelaskan apa yang sedang kita risaukan, bahwa demokrasi bukan hanya soal pemilu, apalagi kalau pelaksanaan pemilu tidak bersih. Demokrasi lebih jauh adalah respect pada rule of law, ya, tapi juga memastikan agar hak-hak sipil dan politik warga negara bisa lebih terwujud. Kita yakin, dan ini tesis utama demokrasi, kalau di dalam negeri dan juga politik kita, politik domestik, itu menghormati rule of law, menghormati hak sipil dan politik warga negara, ada kepastian hukum, ini dampaknya akan sangat kuat pada pertumbuhan ekonomi, ya, pada rasa percaya diri setiap warga negara sebagai negara besar, dan akhirnya ini akan menumbuhkan ya lingkungan yang misalnya bakat-bakat bisa bertumbuh dengan lebih bebas dan lebih baik, dan juga kreativitas, ya, inovasi, penemuan, semacam itu. Jadi harapannya demokrasi bisa deliver, artinya bisa menghasilkan bukan hanya kesejahteraan taraf hidup yang lebih baik, tapi juga perdamaian, ya, peace dalam pergantian pemimpin dan sebagainya. Kita punya sistem atau mekanisme yang misalnya kita belajar dari demokrasi, ini sistem yang paling aman yang pernah dicoba dalam sejarah, yang mengurangi intrik-intrik dan bahkan kudeta dan segala macam masa lalu, pergantian kekuasaan sering berdarah-darah. Demokrasi adalah sistem yang paling aman. Kudetanya prosedural. Ya. Nah, ada aturan mainnya itu. Ya, hanya masalahnya saya kira ini asumsinya kan populus atau jumlah terbesar dari populasi itu, ini teori ya, tetapi nanti kita akan lihat problemnya. Filsuf seperti Condorcet itu menulis sejak awal, ketika jumlah besar dari populasi itu diberi informasi yang cukup, jadi semua data diletakkan di atas meja, lalu semua orang diberi kesempatan untuk mencerna pilihan-pilihan informasi itu, maka pilihan populasi atau jumlah orang yang sangat besar akan mendekati kebenaran. Nah, problem demokrasi adalah bahwa opini publik itu bisa dimanipulasi, bisa diatur-atur oleh uang dan oleh kekuasaan. Ya, dan ini kita melihat sebenarnya juga tantangan penting demokrasi, karena orang ketika misalnya masuk ke dalam bilik pemungutan suara, ya, anggapannya mereka menyampaikan preferensi mereka, ya. Tetapi alasan atau makna preferensi bagi setiap orang bisa beda-beda. Ya, bisa karena misalnya concern pada programnya atau persoalan-persoalan mendasar yang dihadapi masyarakat. Tapi bisa juga karena alasan-alasan lain yang kadang-kadang mungkin juga sangat tidak substantif. Tapi itu sah gitu. Misalnya aku memilih calon karena dia cakep atau ya kan, atau karena dia nampak baik, atau karena dia nampak kurus, atau karena ya kan, atau gagah misalnya. Bisa jadi ya, segala macam alasan. Nah, ini yang terjadi sebenarnya. Yang dimaksud dengan voting itu kan terjemahan dari expressing your preference, ya, minat. Tapi
caramu untuk memaknai minat ini beda-beda. Nah, sebenarnya yang kita kenali nanti ruang manipulasi itu bisa terjadi, dan saya kira yang harus kita cermati ini adalah manipulasi oleh kekuasaan dan oleh pemilik modal, oleh uang ya, yang mengatur kemudian pilihan-pilihan yang seharusnya lebih istilahnya reflektif, lebih individual dan berbasis pada nurani tidak terjadi ya. Apalagi kalau ada represi, ada intimidasi, itu sudah itu di luar saya kira kelaziman demokratik. Dan itu yang harus kita atasi. Saya menggarisbawahi tadi sempat disinggung soal misalnya aturan main dan istilahnya yang misalkan pihak-pihak yang terlibat semacam panitia gitu kan. Misalkan konteksnya kalau contohnya sepak bola tadi, ini kan banyak kasus yang memang sudah terjadi manipulasi soal hasil pertandingannya. Kasus misalkan Liga Italia dulu itu kan sampai yang juara dibatalkan karena terlibat manipulasi skor, hasil skor macam-macam gitu. Sebagai tadi contoh ya Pak. Nah, kalau di konteks pemilu yang mungkin demokrasi ini kan salah satu bentuk bentuk wujud partisipasi warga itu kan lewat pemilu. Salah satunya iya. Dalam konteks pemilihan ininya ya. Belum soal nanti soal kebijakan publiknya. Cuma maksud saya kalau pemilu itu ada prakondisi yang itu tadi ada dalam tanda kutip manipulasi warga yang mayoritas itu ternyata bisa dikondisikan. Nah, itu menjadi semacam kelemahan demokrasi enggak kalau itu? Karena ada situasi-situasi di mana sebenarnya demokrasi bisa dimanfaatkan juga dalam konteks tertentu, punya titik lemah gitu. Iya, jadi itu yang kita kenali sebenarnya mengapa demokrasi ini sistem yang rumit dan sulit. Salah satunya karena dalam dirinya sendiri ada paradok ya. Jadi tadi kita menjelaskan misalnya bahwa tantangan utama kita juga ini juga real yang diidentifikasi oleh para ahli, misalnya ada hubungan nanti antara demokrasi yang bisa negara demokratis yang sustainable, yang bisa bertahan lama, dengan misalnya persyaratan-persyaratan tingkat literasi, level pendidikan, dan juga misalnya income, pendapatan. Jadi mungkin kita membayangkan bahwa demokrasi agar bisa baik itu membutuhkan jumlah tertentu dari populasi yang relatif terdidik, dalam arti dia mengenali nanti juga tentang persyaratan untuk menjadi sivil misalnya, menjadi sadar akan makna kesadaran publik ya civic virtue ya, keutamaan civic, lalu juga visi tentang kebaikan umum atau public good misalnya gitu. Tapi juga ini yang kita maksud persyaratan-persyaratan dalam republik ya, engagement atau keterlibatan warga negara, bahwa justru dalam republik, dalam demokrasi, kalau warga negara itu aktif, terlibat, peduli, itu justru pertanda bagus untuk republik itu. Jadi kritik, dissens ya, keluhan itu justru harus diberi tempat. Juga misalnya nanti perimbangan-perimbangan kekuasaan yang dimaksud misalnya juga tradisi oposisi itu harus diabsahkan, diberi
eh, Ruang. bukan hanya diakui ya, bahkan perlu dilembagakan dalam sistem gitu. Sebagai bentuk partisipasi ya? Exactly, karena partisipasi yang bermakna adalah partisipasi yang jujur, gitu. Jadi yang juga dilakukan secara sivil, secara beradab, dalam arti orang boleh berbeda pendapat, tetapi juga tetap respect pada pendapat yang berbeda. Nah, jadi persyaratan-persyaratan itu ya yang kita butuhkan sebenarnya untuk kalau kita bicara partisipasi publik, dan salah satunya nih yang kita maksud tantangan kita adalah tadi gimana agar demokrasi kita selamat dalam pengertian bisa berjalan dengan baik ya, tetapi ini yang kita catat. Posisi elit itu sangat penting, elit kekuasaan. Seharusnya mereka adalah orang-orang yang bisa memberi contoh, bukan hanya dalam ucapan, konsistensi antara ucapan dan tindakan. Demokrasi membutuhkan misalnya honesty itu dipandang sebagai salah satu civic virtue, keutamaan civic. Jadi kita berharap juga seorang pemimpin yang say what you mean what you say. Jadi ini lalu apa yang kamu katakan ya itu yang kamu lakukan, dan apa yang kamu lakukan itu yang kamu katakan. Bukan istilahnya sen kiri lalu belok kanan ya misalnya gitu. Berbeda ya. Jadi ketika kita berhadapan dengan artinya politikus yang ucapannya tidak bisa dipegang, itu susah. Ya, tapi ada standar-standar demokrasi yang nanti menjadi indikator mengapa demokrasi kita mengalami kemunduran, misalnya dalam perkembangan sejumlah hukum dan aturan kita. Apakah ini akan memperkuat misalnya kebebasan sivil dan politik yang juga tegaskan dalam konstitusi kita ya, tentang misalnya hak berserikat, berkumpul, hak kebebasan nurani, kebebasan beragama, segala macam. Tapi juga kemudian rule of law, bahwa hukum berlaku untuk semua, dan tidak ada orang yang ini bukan negara rule by someone ya, tapi negara hukum gitu, artinya yang semua orang harus patuh pada hukum dan aturan. Tapi kalau tadi sempat bicara soal elit ya, elit ini elit politik khususnya, ini kan tidak lepas dengan partai ya. Kalau kita bentuk partai politik itu merupakan representasi, menjadi salah satu ruang-ruang demokrasi saat ini, itu jalurnya ya lewat partai politik, partisipasi warga. Salah satu ya, mungkin itu partai politik. Tapi partai politik saat ini sepertinya lebih banyak atau ruang-ruangnya malah dominan itu tadi, keluarga, dinasti, atau orang-orang yang mungkin prasyarat untuk masuk ke partai politik lalu dia nanti menjadi pejabat di ruang-ruang publik itu kayaknya kurang ketat. Apa ini juga saya kira pekerjaan rumah juga kita ya, artinya terutama memang tentang problem kepartean ini satu masalah sendiri yang harus kita tangani dalam waktu sebenarnya juga cukup lama kita pikirkan, saya kira menjadi banyak kajian dalam literatur, tapi juga dalam misalnya hari-hari ini dan masa depan, memastikan punya partai politik yang profesional, yang kira-kira bisa benar-benar menjalankan fungsi agregasi ya, mewadahi kepentingan dari konstituennya gitu. Nah, jadi juga sejak awal kita merdeka kan, ini juga menjadi concern para pendiri negara kita kan, artinya
dulu perkembangan partai-partai politik dalam sejarah. Saya kira menarik kita lihat di situ. Di masa Orde Baru kemudian partai-partai disederhanakan, tapi itu tidak natural prosesnya. Nah, kita berharap reformasi ini juga kita bisa menangani problem kepartean ini. Tapi tentu kita tahu bahwa partai politik itu hanya satu tantangan demokrasi kita, ya kan. Artinya sebenarnya juga kita nanti penting mendorong munculnya masyarakat sipil, asosiasi atau organisasi yang non politik gitu, yang itu bagian dari kebebasan warga negara untuk berserikat juga. Jadi tidak hanya ngurusin partai, tapi banyak asosiasi atau pengelompokan yang bisa berbasis hobi, bisa berbasis profesi, ya, bisa berbasis segala macam lah, ya. Misalnya mungkin mahasiswa UGM ada sebagian yang menggunakan tangan kiri lalu cedal itu lalu membuat asosiasi itu misalnya gitu, ya, pengguna tangan kiri, atau misalnya mahasiswa pecinta kucing atau misalnya segala macam. Tapi intinya masyarakat sipil itu penting kita dorong, dan demokrasi menegaskan mengapa masyarakat sipil yang bebas, yang hidup itu sangat penting bagi demokrasi, karena kaitannya sebenarnya nanti juga dengan pertumbuhan kreativitas, daya cipta, ya. Jadi dari kebebasan masyarakat sipil lah nanti kita bisa mengalir ide-ide yang cemerlang, inovasi-inovasi, eksperimen-eksperimen, ya, bakat-bakat dan sebagainya. Nah, tapi kita juga melihat problem di masyarakat sipil sendiri yang nanti juga dari sudut pandang negara kita tahu keragaman atau pluralisme masyarakat sipil sering juga mengarah pada munculnya problem faksi. Jadi masyarakat sipil yang kemudian berkembang sedemikian rupa, misalnya memperkeras dirinya, ya, yang kita maksud menjadi masyarakat sipil yang tidak sipil gitu. Ini satu hal. Tapi tadi kembali ke partai, partai itu adalah pengelompokan berbasis politik atau kepentingan politik. Ya, tujuannya adalah untuk ikut nanti kalau disetujui oleh pemilih atau mayoritas dari rakyat untuk mengatur kehidupan publik dan politik, kan gitu. Jadi lalu bekerja sebagai pelayan publik lah, ya. Nah, sebenarnya esensi partai kan di situ. Tetapi leadership itu bisa muncul dari partai, bisa muncul dari masyarakat sipil juga. Yang itu harusnya juga saling bahu-membahu. Tapi channel-channel saya kira yang menjadi perhatian kita selama ini hanya partai-partai politik dalam demokrasi. Padahal penting fokus juga pada penguatan masyarakat sipil ini. Ini menarik karena beberapa diskusi yang sempat saya ikuti itu kan masyarakat sipil itu kan sebenarnya saat ini sudah banyak lah, mereka berbentuk ormas, berbentuk LSM, berbentuk keagamaan, non keagamaan, ya, itu macam-macam gitulah. Ruang-ruangnya sudah ada, tapi mungkin kondisinya berbeda, ya. Misalkan sebelum 98, pasca 98 gitu. Ada situasi yang dulu kalau teman-teman aktivis senior cerita, ya mereka punya musuh bersama kira-kira gitu. Gerak dengan pemerintah berjarak gitu. Ya mereka saling berhadapan kira-kira gitu. Nah, pasca 98 ada tren yang berubah. Ada model di satu sisi mereka bisa berjarak, di satu sisi mereka bisa bermitra. Makanya karena apa? Waktu saya diskusi dengan teman-teman itu ada kesadaran publik bahwa pemerintah itu, negara itu yang punya otoritas, punya SDM, punya biaya pendanaan macam-macam. Kalau kita ingin perubahan misalkan soal isu-isu tertentu, soal gender, lingkungan,
ya itu harus di mainstreamingkan ke kebijakan. Makanya dia harus masuk ke legislasinya, masuk di kebijakan. Nah, kira-kira gitu. Ada sedikit perubahan teman-teman itu masuk kalau bersinggungan masyarakat sipil ya. Setelah itu mereka bersinggungan juga dengan teman-teman politik, partai politik. Ini politik harus dimasuki nih teman-teman nih. Karena apa? Orang-orang politik lah yang masuk di kebijakan, entah eksekutif, entah legislatif. Jadi teman-teman aktif banyak juga itu yang masuk gitu Pak, kira-kira. Nah, tren itu sampai saat ini kan muncul. Beberapa teman-teman aktivis juga terlibat, akhirnya masuk di pemerintahan atau di legislatif. Nah, melihat fenomena seperti itu, apakah sebenarnya ini ada harapan perubahan-perubahan lebih baik itu muncul, atau sebenarnya bisa menjadi catatan juga yang cenderung negatif? Karena ada keinginan kalau teman-teman aktivis masuk ke pemerintahan, masyarakat ke pemerintahan, ke politik, dia bisa mengubah atau mempengaruhi kebijakan misalkan. Tapi kalau udah di dalam ternyata kadang kalah kuat itu pengaruhnya. Nah, ada catatan-catatan seperti itu dalam konteks ini seperti apa, Pak? Ya, problemnya mungkin ini saya kira cara pandang kita terhadap negara dan pemerintahan itu yang harus mungkin mulai kita perbaiki ya. Kecenderungannya memang terutama di negara-negara yang baru merdeka dan juga yang misalnya baru mengenal konsep demokrasi itu, dan saya kira juga mungkin karakter kita dari awal di banyak negara dunia ketiga, bahwa negara atau pemerintah itu dianggap sebagai sumber dan pusat kekuasaan yang penting. Dulu kekuasaan dipandang sebagai sesuatu yang hierarkis gitu. Nah, kekuasaan sendiri sebenarnya bisa diterjemahkan atau dimaknai tidak sebagai entitas yang hierarkis. Ini bisa diverse atau dikelola sebenarnya rupa negara atau cara kita membentuk negara bangsa ini agar kekuasaan itu bisa didemokratisasikan gitu intinya. Jadi betul bahwa negara membutuhkan pengurus, pemerintah itu adalah pengurus negara. Tetapi sebenarnya fungsi mereka itu terbatas seharusnya, ya, mengurusi hal-hal yang memang menyangkut hajat hidup orang banyak. Nah, problem kita, demokrasi politik kita itu ketika misalnya orang masuk ke dalam partai atau ingin mengurus urusan publik, ya, kecenderungannya adalah mereka bukan untuk menciptakan public good niatnya atau motif yang mendorong, tapi untuk misalnya memperkaya diri sendiri dan kelompoknya atau untuk memperluas kekuasaan. Dan ini yang kita kenali antara lain jadi perilaku oligark ya, yang masuk dalam politik dengan tendensi semacam itu. Nah, jadi ini sebenarnya kita membayangkan kaitannya nanti juga dengan sistem pendidikan kita ya, untuk bukan hanya yang kita maksud juga pendidikan dalam arti luas, bukannya di sekolah, tapi sebenarnya cara kita memandang kekuasaan dan pemerintahan ini seperti apa dalam hubungannya dengan tadi misalnya masa rakyat yang besar. Jadi fungsi pemerintah itu kan sebenarnya mengurusi demos itu ya, rakyat artinya gitu. Dan dalam politik demokrasi representatif kita tahu mengapa representatif kita pilih atau mau tidak mau kalau membayangkan demokrasi dalam skala luas dengan jumlah populasi yang sedemikian besar, kita tidak bisa membayangkan demokrasi tanpa membayangkan model representatif. Ya, jadi ini lalu cara kita mengelola sistem ini yang kemudian menjadi perhatian utama kita, karena demokrasi
menerima pengertian semua orang boleh memerintah atau berhak untuk memerintah. Pemerintahan dari semua orang, bukan hanya misalnya dalam sistem monarki yang membedakan dengan demokrasi. Kalau monarki atau kekaisaran atau dinasti atau kekhalifahan misalnya, yang memerintah itu berasal dari sekelompok elit atau anggota keluarga atau misalnya keturunan dari para raja di masa lalu ya. Tapi demokrasi enggak. Demokrasi itu semua orang boleh memerintah. Dan tantangannya memang di sini memastikan bahwa ketika kamu committed untuk ikut memerintah, mengurus urusan publik dan politik, ini orientasimu adalah untuk service, untuk pelayanan. Dan kekuasaanmu itu terbatas. Kamu tidak memegang kekuasaan absolut dalam demokrasi. Berbeda dengan model kekuasaan tradisional, ya entah tirani atau despotik ya. Jadi demokrasi orientasinya pada service, melayani urusan. Harus ada kesadaran terhadap bahwa ini enggak, kamu bukan model kekuasaan yang akan terus menerus. Iya, iya, dan karena itu demokrasi kan sejak awal misalnya memikirkan bagaimana abuse of power, kesewenang-wenangan kekuasaan bisa dicegah dan dikurangi. Ya, antara lain misalnya kelembagaan politik kita atur sedemikian rupa. Menarik untuk melanjutkan diskusinya terkait ini apa isu pelanggengan kekuasaan, tapi dengan payung atau atas nama demokrasi gitu. Walaupun tadi sebenarnya mestinya ada kesadaran diri bahwa demokrasi itu ada pembatasan kekuasaan, abuse of power-nya itu harus dihindari kira-kira gitu. Nah, tapi kan yang terjadi saat ini kan praktek-praktek pelanggengan kekuasaan tapi atas nama demokrasi gitu. Misalnya di pilkada atau apa, kita lihat beberapa dia semacam masih keluarga gitu, yang milik dinasti gitu. Nah, termasuk pemilu terakhir ini, orang banyak yang mengkritik, loh kok ini semacam dalam tanda kutip mau pelanggan kekuasaan dengan konteks dinasti, dengan keluarga macam-macam. Nah, itu gimana itu atas nama demokrasi dalam konteks ini gitu. Ya, jadi sebenarnya tidak ada sistem yang sempurna. Ini harus kita ketahui ya, di dunia ini. Demokrasi itu punya plus minus ya. Monarki, pemerintahan oleh satu orang, itu punya plus dan minus. Dinasti atau aristokrasi juga punya plus minus. Nah, di dalam sejarah kalau kita ngomongin misalnya belajar dari sistem pemerintahan yang berkembang, para negarawan sebenarnya juga mungkin apa yang kita kenali dari belajar sejarah selama ini, mencoba mengambil yang terbaik dari berbagai model dan menghilangkan atau menghapus keburukannya gitu. Nah, ini yang sebenarnya tantangan penting ya, pertanyaan-pertanyaan sebelum menjawab mengapa kemudian dinasti yang kita kenali dalam praktek hari-hari ini bisa kontraproduktif untuk demokrasi. Tapi kita juga penting mendudukkan persoalannya dengan agak proper, karena demokrasi sebagai pemerintahan oleh semua orang itu juga ada plus minusnya. Nah, saya mungkin jelasin sedikit apa plus minus dari masing-masing sistem itu. Misalnya pemerintahan oleh satu orang, model monarki atau kerajaan, atau misalnya kesultanan ya, atau itu plusnya adalah ini sistem yang bisa sangat efisien dalam deliver atau menghasilkan misalnya kesejahteraan atau kebaikan publik ya. Seorang raja yang baik hati misalnya, kalau ada
jembatan runtuh bisa langsung memerintahkan segera bangun jembatan. Langsung dia eksekusi ya? Iya, langsung eksekuting kan. Nggak ada birokrasi Nggak perlu. Ya kan? Kalau rakyat nggak bisa makan, segera drop makanan. Itu perilaku raja atau ya kan, atau yang bisa sangat efisien. Nah, memangkas birokrasi. Exactly. Nah, jadi ada hal-hal yang sebenarnya misalnya ini kata kuncinya sebenarnya juga efisiensi tentang cara memerintah ini. Demokrasi nanti juga problemnya di situ. Tapi segi negatif dari pemerintahan oleh satu orang itu bisa menghasilkan tirani atau kesenang-senangan, karena seorang raja penguasa itu juga manusia biasa. Ya mungkin dia baik, tapi anak keturunannya seperti apa kita nggak tahu, dan segala macam ya. Bahkan juga seorang raja yang semula malam hari baik, siang harinya enggak, atau ya kan. Kalau pas lupa. Itu jadi untung-untungan nanti. Kepasan rajanya apik ya bagus, pas elek ya. Exactly. Itu resikonya. Nah, nanti akan saya ceritakan misalnya satu negara yang mencoba mengambil kebaikan dari itu semua. Misalnya kita belajar dari tradisi Romawi sampai munculnya negara-negara bangsa modern abad demokrasi ya, abad ke-17, eksperimen di Amerika Utara dan sebagainya. Tapi kita lanjutkan dulu plus minus dari sistem aristokrasi atau dinasti itu. Model kekuasaan the big selected few, jadi sedikit orang yang memerintah, yang biasanya karena misalnya mereka kaya raya atau karena pintar gitu ya, dianggap orang-orang bijaksana, yang Plato misalnya, filsuf Yunani kuno itu mengidealkan model kayak gini, model pemerintahan oleh sedikit orang, tapi dilatih dan punya pengetahuan gitu. Plato bicara tentang king philosopher and the philosopher king gitu ya, jadi filsuf raja yang bijaksana. Nah, argumen Plato menarik, nanti akan kita lihat, karena keahlian itu memang penting, dan demokrasi nanti juga membutuhkan para ahli sebenarnya gitu. Nah, aristokrasi ini atau juga agak beda nanti dengan dinasti yang sebenarnya itu juga bisa. Kalau dinasti kan mungkin juga dianggap kompeten, tapi ada ikatan-ikatan keturunan keluarga ya, walaupun bukan kerajaan gitu. Nah, nanti yang kita lihat sebenarnya di sini praktek, saya kira praktek dinasti itu satu anomali dalam politik demokratik. Anomalinya karena dua hal. Yang pertama karena etika politik tidak dikenali, ya. Dan yang kedua, biasanya mungkin sistem demokrasi yang berkembang dalam masyarakat itu belum advance. Rule of law belum diatur atau dikembangkan sedemikian rupa sehingga memungkinkan munculnya praktek politik dinasti. Ini bacaan saya ya. Misalnya saya kira yang penting dilihat pengertian etik. Ini etik itu sebenarnya standar tentang apa yang baik dan buruk, termasuk dalam mengatur urusan publik dan politik. Ya, di dalam kajian etika politik juga misalnya kita mengenali prinsip conflict of interest atau benturan kepentingan itu harus dihindari. Jadi pengertian benturan kepentingan atau conflict of interest itu misalnya gini ilustrasinya, setiap individu atau setiap organisasi itu biasanya punya dua kepentingan atau dua tugas dalam dirinya. Ya, misalnya kalau saya seorang dosen, saya punya dua kepentingan atau dua tugas ya. Kepentingan utama atau primary interest saya adalah mengajar dan meneliti. Tapi dosen juga punya secondary interest atau secondary duties, misalnya menolong teman, menolong saudara, mendapatkan gaji, ya kan? Nah, konflik kepentingan itu terjadi ketika secondary interest diperagakan sedemikian rupa sampai mencenderai atau melukai primary interestnya.
Oke. ya kan? Oke, ya. Jadi misalnya gini. Malah itu jadi pokok itu bisa jadi. Nah, jadi dalam politik termasuk urusan publik, dosen mengapa harus menghindari konflik kepentingan, karena konflik kepentingan ini ada yang bersifat laten, ya, nggak nampak, tapi orang merasakan. Tapi ada yang manifest, ya, yang benar-benar telanjang, ya. Misalnya ini contoh kalau seorang suami istri, ya, bekerja dalam satu kantor, lalu suaminya menjadi dekan di kampus. Apa yang harus dilakukan dengan istrinya, ya? Pak dekan ini nggak boleh lagi yang suaminya salah satu staf di sini menilai dia atau memberikan misalnya penilaian untuk promosi dan sebagainya, ya. Jadi itu lalu karena harus konflik of interest itu. Ya, karena itu aturan harus dibuat untuk memastikan agar konflik of interest bisa dikurangi atau dicegah. Nah, ini isu etik. Sering hukumnya nggak ada, tapi orang ketika nggak ada hukum lalu mempraktekkan, memberi penilaian pada istri atau suami sendiri, ketika masih dalam posisi berkuasa, ya kan? Atau ya paling nggak melirik temannya, tolong dibantu dong, misalnya gitu kan. Atau contoh lain misalnya ini yang terjadi dalam kasus di kampus, ya. Kalau ada misalnya dosen atau asisten dosen dalam musim perkuliahan, ya, dia misalnya jatuh cinta pada mahasiswanya, ini ada aturannya seharusnya, ya. Jadi dia tidak boleh menilai atau memberikan misalnya ikut dalam ujian untuk menilai mahasiswanya, termasuk mencampuri, karena dan dia harus deklar hubungan, punya hubungan itu. Ya, punya hubungan. Kalau enggak dia fail dalam pengertian etik, ya, karena enggak melaporkan itu dan tapi ini etik yang kita maksud, kesadaran etik yang advance dalam masyarakat demokrasi perlu dididikkan. Tapi ada banyak contoh lain, misalnya kalau seorang dosen misalnya menulis buku atau diktat, kemudian ya di depan kelas dia mempromosikan buku dan diktatnya, misalnya menyarankan pada mahasiswa untuk membaca bab tertentu, bagian dari silabus, itu boleh. Tapi kalau misalnya dia menjual buku ke mahasiswanya, apalagi dengan misalnya isyarat kalau kamu kalau nggak beli buku dapat B misalnya, atau nggak lulus, itu problem karena ini konflik kepentingan. Seorang dosen di depan kelas itu punya otoritas untuk mengatur mahasiswanya, ya, memaksakan atau membuat aturan yang dipatuhi mahasiswa. Tapi ketika dia mencampurkan kepentingan pribadinya untuk dapat untung dari penjualan buku, itu kan secondary interest-nya yang lebih dominan. Make sense, ya? Jadi, ini yang kita maksud etik. Nah, dalam politik dinasti itu problemnya itu di sana, ya kan? Soal tadi incumbent tadi, problem etik, ya. Tadi kan sempat ada contohnya. Masuk ke soal dinasti, problem etiknya ini tadi gimana tadi? Ya, jadi problem etik yang kita maksud juga untuk etika politik, ya, isu ketika menyangkut isu publik dan politik itu kita bicara tentang kepentingan umum, dan sering demokrasi yang masih baru itu belum memiliki cukup aturan tentang soal-soal ini. Nah, etik itu sesuatu yang memang tidak tertulis. Basicnya adalah kesadaran tentang baik dan buruk dalam arti moral. Jadi tadi kita memberi contoh tentang misalnya konflik kepentingan itu apa, tetapi mungkin yang dimaksud dari problem politik dinasti itu adalah misalnya ketika penguasa yang incumbent, ya, memberi peluang sedemikian rupa pada misalnya anak keturunannya atau orang-orang dekat dia untuk
kemudian masuk dalam kekuasaan melalui prosedur yang mungkin dalam arti aturan tidak menjadi masalah, tetapi dalam pengertian etik tadi menjadi problematik. Seperti tadi contoh misalnya di masa lalu ketika dosen menjual buku atau diktat di depan kelas, ya dianggap wajar karena orang nggak ngerti, ya kan? Atau nggak ada standarnya bahwa ada problem etik di situ. ada problem etik di situ. Dan artinya perilaku politik itu demokratik terutama itu tadi di awal kita menjelaskan mengapa penting literasi level ini, karena juga pengetahuan mengenai etik itu menjadi bagian dari sebenarnya nanti praktek politik demokratik yang matang dan robust ya. Jadi ini tantangannya ke sana. Jadi ini bagian dari apa yang kita maksud tantangan epistemik ya, problem demokrasi kita itu pengetahuan mengenai etika tentang baik dan buruk ya, yang itu sering tidak menjadi basic dari hukum atau aturan. Karena yang namanya hukum dan aturan dalam banyak masyarakat, termasuk masyarakat demokratik, itu sering dipahami hanya sebagai produk dari tawar-menawar politik, bargaining politik ya. Tapi basisnya sebenarnya lebih ke kepentingan. Nah, masalahnya adalah ada kepentingan yang absah, yang legit dan yang tidak legit. Nah, etik dan moral termasuk sebenarnya kalau kita belajar Pancasila nanti hubungannya memberikan panduan atau sebenarnya pengertian-pengertian dasar mengenai apa yang boleh dan tidak boleh dilanggar dalam makna etika publik dan politik itu. Jadi isunya di situ, Mas. Tadi kita bicara tentang plus minus dari model-model kekuasaan itu. Saya kira mungkin penjelasannya bisa lebih kompleks tentang plus minus dari kekuasaan dinasti dan kekuasaan oleh sedikit orang itu ya, oleh aristokrasi itu. Tentu demokrasi berkepentingan dan ini segi plus dari pemerintahan oleh ahli ya. Tetapi kita tahu nanti ahli itu juga bisa salah, bisa lupa. Dan penting juga mempertanyakan siapa yang mengawasi para ahli. Ya kan? Kita tahu ahli juga bisa dimanipulasi. Exactly, dan ahli juga bisa memanipulasi. Bisa kan? Memanipulasi. Ya kan? Tapi juga bisa karena faktor-faktor lain yang membuat dia keliru atau salah atau lupa. Tapi keahlian ini paling nggak in certain degree kita rayakan dan istilahnya, artinya kita hormati dan kita anggap penting karena demokrasi memang membutuhkan expert ya, tapi peran expert nanti perlu ditempatkan secara khusus dalam sistem demokrasi. Seperti nanti juga peran raja atau sistem monarki ya. Nah, kita kalau ke demokrasi, pemerintahan oleh semua orang, tadi secara umum kita tahu problemnya adalah ini pemerintahan yang sulit dan rumit. Kalau intinya sebenarnya bahkan Plato kritiknya mereka yang unfit, unwashed, dan yang rebel ikut pemerintah gitu ya kan. Jadi dalam misalnya praktek pemilu, suara profesor dengan suara bahkan orang yang nggak ngerti apa-apa tentang misalnya isu-isu etik misalkan. Isu-isu etik atau segala macam juga ikut sama suaranya untuk demokrasi. Dan padahal itu yang dominan, lebih banyak orang yang nggak sadar soal isu-isu etik kan kecenderungan bisa lebih banyak. Misalnya, jadi problem demokrasi di situ. Tapi nanti kita juga akan melihat kelebihan demokrasi. Ini kita nyinggung sedikit, ini sesi terakhir karena nanti kalau nggak ada sesi terakhir sampai pagi, Pak. Kita akan
lain waktu semoga bisa ngobrol lebih panjang. Tapi ini menarik untuk memberi, tadi Pak Abe memberikan apa ya, pandangan yang bisa melihat atau lebih utuh lah kira-kira situasi kondisi politik saat ini gitu. Ada situasi, ada problem-problem etik, ada problem-problem apa kelemahan demokrasi, walaupun juga ada sisi positifnya gitu. Nah, saat ini mungkin ada beberapa catatan soal misalkan masyarakat secara umum mungkin menggarisbawahi kadang melihat problem etik itu belum sesuatu yang serius gitu. Mereka melihat, ada masalah hukum, tapi ini nggak ada kok, ada situasi-situasi, mereka masih sesuai prosedur kok gitu. Mendompleng demokrasi kira-kira, tapi secara etik keliru sebenarnya. Nah, itu gimana itu? Ya, setiap hukum dan aturan itu biasanya juga berjangkar pada gagasan teori etik tertentu ya. Nah, nanti kita akan penting membahas atau menangani apa yang dimaksud dengan kemajuan moral atau moral progress dalam demokrasi. Apa yang kita maksud bahwa demokrasi sebenarnya juga berperan membawa kemajuan dalam pengertian nanti standar etik yang lebih tinggi ya. Nah, ini tadi misalnya contoh politik dinasti, salah satu argumen mungkin yang perlu kita dengar adalah misalnya sebenarnya hampir semua elit politik atau juga nanti praktek sosial dinasti itu tidak terhindarkan gitu ya, atau mereka menganggap ini sesuatu yang biasa atau lazim atau dianggap lumrah ya. Walaupun sebenarnya juga nanti untuk ukuran demokrasi kita lihat tadi saya jelaskan apa latar belakang dari praktek dinasti dalam demokrasi. Pertama kemungkinan karena aturan-aturan main demokratik kita belum terlalu advance. Tapi yang kedua standar etik atau apa yang dimaksud dengan apa morali lebih advance itu apa ya, yang dari segi standar kehidupan publik dan politik demokratis lebih maju. Jadi ide kemajuan moral itu misalnya ini dulu, perbudakan di masa lalu dianggap wajar. Bahkan ada hukum yang mengatur perbudakan, menjustifikasi perbudakan itu boleh. Tapi demokrasi akhirnya menghapuskan perbudakan itu. Ya, karena kalau seseorang diperbudak artinya dia dianggap meja dan kursi atau benda, dia bukan manusia. Nah, kita dan banyak contoh lain ya, apa yang dulu dianggap biasa kemudian kita kenali ini keliru secara moral dengan kemudian standar moral yang lebih tinggi. Nah, kita sebenarnya ngomongin demokrasi itu salah satu kebaikannya adalah karena kita akan belajar tentang apa yang dimaksud dengan nanti isu-isu kemajuan moral dalam publik dan politik untuk mengatur kehidupan bersama itu. Nah, ini yang sebenarnya kita suarakan di UGM kemarin melalui petisi Bulak Sumur, lalu juga setelah itu ada, kalau petisi Bulak Sumur itu sebelum pemilu ya, kita mengingatkan pada pemerintah terutama juga pada Jokowi untuk kembali pada koridor demokrasi, memahami kembali standar-standar etik dalam pemerintahan yang lebih baik, karena by the way dia adalah kira-kira pejabat eksekutif tertinggi yang harus memberi contoh gitu. Kita tahu ada banyak elit lain politik yang juga mempraktekkan apa yang dia praktekkan atau punya ambisi yang sama, tetapi kalau dia gagal memberi contoh, dia akan jadi presiden ya. Contohnya jadi contoh buruk. Iya, dan akan melembaga seolah-olah dianggap sebagai hal biasa. Dan apa yang juga penting saya kira kita tegaskan, banyak orang menganggap apa yang dilakukan petisi Bulak Sumur dan juga mungkin kampus menggugat itu punya tendensi politik tertentu. Fakta memang individu-individu yang terlibat dalam petisi itu mungkin punya preferensi dengan calon. Tapi dari segi message dan pesannya sebenarnya kita bicara
pada level high politik, pada nilai-nilai politik yang lebih tinggi, yang kita maksud mengingatkan pada standar-standar cara pemerintahan yang baik, ya kira-kira gitu. Nah, jadi ini ke depan saya kira yang perlu kita lihat, apakah demokrasi kita akan mengalami setback, ya, kemunduran, kita kembali kepada otoritarianisme. Jangan lupa demokrasi itu sering digagalkan bukan oleh tentara dan oleh kekuasaan bersenjata, tetapi oleh mereka yang terpilih secara demokratik melalui proses pemilihan umum, ya. Jadi elit sendiri yang malah menggagalkan mereka sendiri karena yang prosesnya demokratis tapi merusak demokrasi. Iya, karena juga tesis kita karena nggak memahami standar-standar etik moral tadi, ya, yang itu berarti perlu sebagai kurikulumnya partai politik ya? Saya kira sebenarnya mungkin sudah lama, hanya cara mengajarkannya atau apa yang diajarkan mungkin yang agak meleset, ya. Oh gitu. Atau mungkin gini ya, ini menarik, maksudnya kalau itu sudah diajarkan udah lama, apa dalam catatan saat ini itu soal seleksi di partai politik itu lemah. Maksudnya gini, orang yang terlibat di partai politik mereka akan masuk di legislatif, masuk eksekutif, dari pejabat publik gitu, tapi tidak ada screening sejak awal. Mereka itu udah form tidak terlibat KKN nggak sih misalkan, kan itu isu substansial tuh KKN itu, korupsi, kolusi, nepotismenya itu kan menjadi isu pokok. Kalau mereka di sejak awal tidak ada screening soal itu, lalu mereka masuk kan jadi problematik juga gitu. Kira-kira gitu kan, misalkan itu terjadi. Jadi apa yang ditanyakan mungkin tentang kualitas partai politik kita, partai politik kita yang saya kira memang kalau kita mau membenahi demokrasi saat ini, kira-kira kan pintunya mestinya partai politik mau nggak mau. Nah, kalau partai politik itu ada screening ideologinya, oke lah, tapi ada screening orang yang terlibat di sana itu tidak problematik. Dia punya ide-ide besar, lalu mereka misalkan masuk, entah dia jadi oposisi atau dia jadi yang berkuasa, itu ada standar tinggi bahwa mereka tidak akan terlibat di hal-hal yang merusak pemerintahan misalkan atau merugikan rakyat itu. Kan gitu sederhananya ya, karena saat ini kan orang-orang yang berkuasa itu kan orang-orang yang jalurnya partai politik, entah di legislatif, entah di eksekutif. Nek mereka ada screening orang yang di sana itu dalam tanda kutip benar-benar bersih, kira-kira kan demokrasi juga bisa terjadi. Gimana itu kalau kayak gitu? Itu idealnya loh ya. Normatif seperti itu. Iya, normatif. Tetapi ini juga saya kira apa yang menyebabkan kemudian misalnya politik uang menjadi hal yang sepertinya dianggap lumrah atau lazim. Walaupun ini saya kira PR kita ya yang mungkin cukup serius menangani politik uang ini, money dalam politik ya. Dan ya sekali lagi ada hal-hal yang memang secara fundamental mungkin demokrasi sendiri ada persoalan di sini, tapi kita yakin sebenarnya kecerdasan kolektif ya, yang karena demokrasi itu membutuhkan proses belajar terus-menerus. Demokrasi itu tidak ada hubungannya dengan bakat atau gen, tapi ini dicapai melalui kemampuan belajar. Kalau orang tuamu otoritarian, belum tentu kamu anaknya akan mewarisi. Itu juga. Kalau orang tuamu demokratik, belum tentu anaknya demokratik. Untuk belajar menjadi demokratik, kamu harus belajar terus. Tapi masyarakat sama juga. Salah satunya juga, misalnya kita mewarisi banyak cara berpikir dan perilaku yang feodal dan otoritarian, dan ini sangat dalam pengaruhnya kan. Yang itu belum bisa sepenuhnya dibongkar atau diatasi dalam
praktek demokrasi yang masih baru, kira-kira baru berapa tahun ya, sejak 98 itu. Spirit-spiritnya belum merata dan kita kenali, tapi juga perilaku orang sering ditentukan oleh sistem dan struktur yang berlaku, oleh apa yang paling mungkin dan paling visible, yang paling nampak, ya kan. Nah, politik uang mungkin juga sebenarnya terkait dengan isu-isu ini, termasuk tadi politik dinasti dan sebagainya. Jadi ini memang, kalau saya melihat optimis, ya, proses belajarannya memang harus berhati-hati dan saya kira kuncinya memang pada elit, ya. Jadi problem demokrasi di Indonesia itu kita tahu persis, elit-elit lama, Orde Baru yang sebenarnya sangat otoritarian dan feodal itu masih terus dalam jumlah yang relatif besar memegang kendali kekuasaan. Termasuk saya kira Jokowi sendiri itu bukan bagian dari barisan reformasi di zamannya. Dia mungkin tidak mengenali dengan persis spiritnya, ya. Dia masuk dalam lingkaran kekuasaan karena faktor historical accident, ya, atau kita mungkin menyebutnya bukan historical accident tapi keberuntungan sejarah lah, ya. Dan itu lebih tepat, ya. Exactly. Dan keberuntungan sejarah. Ya, hanya dalam demokrasi, misalnya keberuntungan itu bisa terbentuk. Seorang pengusaha mebel bisa menjadi presiden. Itu nggak akan terjadi kalau kamu punya sistem monarki, ya kan? Atau model lain. Dan kalau dinasti dilembagakan, ini akan buruk buat demokrasi karena sistem ini bertentangan dengan demokrasi, gitu. Dan itu mungkin yang menjadi catatan, karena dulu dalam konteks tertentu banyak pendukung Jokowi kan, Jokowi adalah kita itu karena representasi dari warga biasa, kira-kira, lalu merasa ini kita bisa, Jokowi adalah kita warga biasa. Jadi yang kita lihat sebenarnya tapi juga sebagian banyak teman di UGM, kita dari awal misalnya UGM sendiri juga kita tahu selalu mendukung siapa yang memerintah. Pada dasarnya sikap kita, ya, bagaimanapun pemerintahan, kekuasaan itu adalah sumber pengetahuan dan juga sering menjadi sumber resources, sumber daya, ya. Dalam mereka kita beri wewenang, mandat untuk mengatur, mendistribusikan sumber daya. Dan karena itu berdekatan dengan kekuasaan itu menarik, ya, seringkali menjadi daya tarik. Hanya memang penting memastikan agar misalnya ini sebenarnya hubungan misalnya akademisi termasuk nanti aktivis yang bergerak dalam lembaga-lembaga swadaya masyarakat menempatkan posisinya dengan kekuasaan tadi, yang memastikan agar kekuasaan tidak terpusat, ya, tapi diverse, didemokratisasikan, ya. Jadi ini proyek penting di hari ini dan masa depan. Kita tidak boleh terlalu dekat, tapi juga tidak boleh terlalu jauh dengan kekuasaan, mungkin slogannya, ya. Tetapi ini yang terkait dengan Jokowi, UGM termasuk saya sendiri misalnya sejak awal itu mendukung Jokowi. Dengan alasan prinsip tadi misalnya, ya, bahwa kita percaya dia dari kalangan rakyat biasa, lalu mungkin kemudian akan bisa walaupun tetap melalui kadang-kadang ini yang kita kaji serius politik populis, ya. Lanjut, Pak. Jadi kembali tadi pada dukungan pada Jokowi itu kita lakukan kan memang sejak awal, karena walaupun tadi dia mungkin mencitrakan dirinya sebagai pemimpin populis yang itu agak berbahaya untuk demokrasi, tapi hal yang kita lihat di awal-awal itu dia mungkin orang yang paling tepat untuk misalnya bisa mewujudkan cita-cita reformasi dan demokrasi dan makna republik secara umum yang kita bayangkan, gitu, sesuai dengan konstitusi kita, ya. Jadi kemudian yang kita lihat catatan sejak tahun 2014 terutama ada indikasi dari berbagai sejumlah kebijakan dia
walaupun kita catat juga hal-hal yang positif ya, yang baik ya, tentang misalnya komitmen pembangunan infrastruktur yang kita tahu persis ini juga positif maknanya bagi ide mewujudkan kesetaraan, pemerataan pembangunan dan sebagainya. Tapi catatan sejak 2014 terutama itu kita melihat dia berkontribusi pada kemunduran demokrasi. Listnya ada. Nanti saya kira ini jadi perdebatan tersendiri. Nah, jadi yang kita katakan sebenarnya ketika kita mengajukan petisi dan juga kampus menggugat itu, kita mau mengatakan bahwa kita tidak kemana-mana, kita tetap di sini. Kita tidak berubah, tetap mendukung Jokowi. Jokowilah yang berubah. Gitu. Dan kita ingin dia kembali untuk sadar, ya kira-kira gitu, agar bersama kita lagi, ya dalam pengertian membela nilai-nilai yang lebih agung dan lebih unggul untuk misalnya tadi standar keutamaan dari segi etik dan moral, dan walaupun politik mungkin dibayangkan ini suatu medan yang bisa jadi etik atau moral itu akan dianggap sebagai sinisme, tetapi politik demokratik justru menekankan arti penting ini. Jadi ini yang pertama ya, yang mau kita sampaikan dengan petisi itu. Itu bentuk kepedulian ya sebenarnya. Exactly. Nah, tadi apa yang mau soal oposisi. Jadi sebenarnya ada catatan bahwa masa Jokowi itu kan nggak ada, dalam tanda kutip, oposisi yang bisa mengingatkan. Exactly. Nah, ke depan sebenarnya apakah itu menjadi, sebenarnya menjadi penting, ini perlu ada oposisi yang bisa mengingatkan atau menjaga koridor pemimpin. Iya, konteks yang dimaksud sebenarnya kan ini oposisi formal dalam politik, terutama di parlemen, ya, dan juga di dalam pemerintahan. Demokrasi yang baik adalah ketika gagasan terus-menerus diuji, terus-menerus dites kesahihannya, dan terus-menerus dipertanyakan apakah ini bisa deliver, apakah ini akan efisien, apakah ini akan bisa mencapai tujuan common good, apakah ini bisa menghindari penyalahgunaan dan juga menghindari dari penyelewengan dan sebagainya. Itu membutuhkan oposisi untuk selalu bisa memberikan sandingan dan bandingan gitu dari pendapat alternatif atau yang dianggap mainstream. Nah, tapi konteks yang saya kira kita risaukan sebenarnya demokrasi inherently akan menegaskan arti penting kritik dan terutama juga dalam masyarakat. Mengapa pers harus bebas, ya? Kalau orang mengajukan kritik warga negara, keluhan dan sebagainya tidak boleh dipenjarakan atau dianggap menantang pemerintah seperti di masa lalu. Atau dianggap harus kalau ngeritik-ngeritik itu pindah aja ke luar negeri. Nah, kayak itu juga bahasa-bahasa yang menurut saya tidak sehat dalam demokrasi atau tidak edukatif ya. Tapi concern kita ini pada oposisi di parlemen, oposisi formal. Ya, jadi hampir semua kekuatan setelah dalam pemerintahan Jokowi itu dikooptasi oleh Jokowi. Semua istilahnya menjadi satu, ditaklukkan atau mungkin ada istilah yang lebih tepat ya, dijinakkan. Dan ini sebenarnya tidak sehat justru, karena pemerintahan yang sehat justru ketika dia mengakui pendapat yang berbeda, dan saya butuh kritik dan masukan secara terus-menerus. Karena itu pengertian oposisi formal ini menurut saya perlu dilembagakan. Partai yang bekerja sebagai oposan mungkin perlu bukan hanya direcognize dalam arti sebagai sebuah simbol, tetapi mendapatkan pengabsahan atau legitimasi dari segi hukum. Jadi ini justru harus dilembagakan. Saya tidak tahu apakah misalnya perlu
anggarkan ya secara khusus untuk bekerja sebagai partai oposisi. Tapi partai-partai yang baik kan sebenarnya yang didukung dari bawah. Anggaran berasal dari rakyat gitu. Tapi ideal itu kan belum bekerja ya kan. Partai kita umumnya didanai oleh cukong dan oligarka. Bukan dari iuran masa pendukung atau yang menciptakan kader-kader masa yang luas gitu. Nah, ke depan sebenarnya ini yang perlu kita pikirkan. Di parlemen mungkin ada satu atau beberapa partai yang memang fungsinya adalah untuk menjadi oposisi pemerintah, diakui secara legal, ya dilembagakan, dan mereka bekerja yang memang harus dibiayai untuk menjadi oposan. Entah dengan cara apakah misalnya gagasan bahwa partai oposisi juga mendapat anggaran tertentu, tapi plus minusnya mungkin perlu dikaji ya. Ini ya. Dan itu menarik kalau memang terjadi ya, misalkan 01 sama 03 itu beneran menjadi oposisi, itu kan ada semacam penyeimbang gitu loh. Pemerintah tidak dalam tanda kutip semena-mena gitu untuk mereka mengeksekusi program ini bagus apa tidak, itu kan belum diuji. Harus ada yang uji ya. Oposisi itu punya legitimasi nguji karena dia dipilih langsung oleh rakyat juga, kira-kira gitu ya. Nah, harapan kita sebenarnya politik demokratik itu pemerintah boleh berubah atau berganti, tetapi masyarakat tetap aman dan stabil. Tidak perlu ada pergulakan, tidak perlu ada distress ya. Biasa aja pergantian pemerintahan itu. Dalam sistem demokrasi mestinya itu menjadi hal yang biasa. Itu mestinya menjadi norma. Menjadi sesuatu yang kita biasakan. Bahwa pemerintah berganti itu biasa. Dan dengan itu menjadi ide baru, ide yang lebih segar. Itu menjadi catatan bahwa ya demokrasi akan memberikan nilai positifnya pada saat dan tantangannya pada aturan mainnya agar pergantian pemerintah bisa berjalan dengan smooth. Kalau kita bisa menciptakan sistem yang fair dan adil ya, wasit yang impersonal gitu, yang tidak memihak, yang bisa berpikir dalam pengertian negarawan gitu. Kalau wasit atau panitia jadi pemain, jadi problem serius dalam demokrasi. Saya kira gitu. Makasih Pak. Sama-sama Mas. Ini luar biasa ini. Jadi ini benar-benar kuliah kita mendapatkan insight yang luar biasa dari Pak Agus Wadili yang beliau mengajar filsafat politik. Jadi isu-isu politik itu luar biasa. Sebenarnya tadi kalau nggak ada batas waktu, beliau bisa menjelaskan sejarah politik monarki macam-macam. Belajar bersama Mas. Belajar terus menerus. Belajar terus. Tapi setiap warga negara. Dan semoga ini menjadi menjadi catatan bahwa demokrasi saat ini ini suatu sistem yang menjadi pilihan bangsa Indonesia dan mestinya harus dijaga agar tetap sesuai koridor dalam konteks prinsip-prinsip demokrasi ya. Dan nilai mendasarnya yang juga enggak kita kenali dalam sistem lain tentang kesetaraan dan kebebasan manusia ya, kebebasan dan kesetaraan setiap orang. Walaupun ini mitos, tetapi ini menjadi daya tarik demokrasi yang luar biasa. Siap. Makasih Pak. Matur nuwun Mas. Thank you.